Halo, selamat datang di BBA, Belajar Bareng Aing. Kali ini kita akan belajar bersama-sama cara membuat situs donasi untuk teman-teman yang sedang membuat program yayasan yang ada donasinya ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kalian masuk ke tampilan. Di bagian tampilan kita cari yang namanya Astra. Tambah baru, klik di sini. Kemudian di sini ada Astra, kita install, kita klik install, tunggu sampai selesai ya. Di sini sedang proses memasang. Kemudian setelah selesai memasang, kita klik aktifkan. Oke, kita klik saja aktifkan, klik. Sedang berproses, tunggu. Nah, setelah itu sudah diinstal ya ke plugin. Kita cari namanya starter template tambah baru. Kita klik di sini plugin Astra ya, kita cari Astra. Oke, di sini ada Astra, kita install sekarang. Klik install. Jadi ini plugin untuk starter template Elementor. Jadi di sini kita bisa cari-cari template untuk namanya untuk website charity atau website donasi. Klik aktifkan. Nah, sekarang sudah aktif, kita coba masuk ke starter template si library ya. Kita klik si library. Oke, di sini sudah banyak banget template-nya. Kita cari yang community, terus kita pilih yang charity. Oke, kita pilih yang ini ya. Kita klik. Di sini kalian bisa masukkan logo ya. Di sini ada upload file here dan have logo no problem. Kita bisa nguploadnya nanti. Ini bisa disesuaikan mau panjangnya berapa. Nah, ini defaultnya 120 pixel. Kita skip and continue. Di sini bisa pilih berbagai macam warna ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan warna-warna yang ingin digunakan. Dan ini untuk mengubah font. Oke, kita langsung aja continue. Nah, di sini kita langsung submit and build my website. Oke, sekarang sudah 100% ya. Sudah selesai. Kita lihat view your website. Ya, websitenya sudah jadi ya dan beberapa plugin yang dibutuhkan telah diinstal secara otomatis. Oke, kita langsung aja untuk apa namanya merubah tampilan-tampilan ini ya. Jadi kita harus tahu perbedaannya dulu ya teman-teman ya. Di sini ada header, di mana ada logo dan menu. Nah, header ini itu diganti lewat sesuaikan atau customize di sini. Jadi ini tidak bisa diganti lewat Elementor. Kemudian di bagian yang ini dan footer juga di bagian sesuaikan atau customize. Jadi untuk Elementor dia bisa mengubah dari bagian ini ya, bagian ini, kemudian bagian ini, bagian ini juga dan ini. Oke, kita langsung aja. Pertama kita masuk ke sunting dengan Elementor untuk merubah bagian-bagian yang bisa diganti oleh Elementor. Kita sunting dengan Elementor. Nah, di sini kita lihat ada di sebelah kiri ada elemen. Ini semuanya masuk ke dalam elemen. Yang ini yang dasar-dasarnya dan ini yang pro. Nah, ini dikunci karena harus bayar atau harus berlisensi. Kita cukup menggunakan yang free-nya aja. Kemudian di sini ada global. Nah,
Di global ini untuk widget global ya. Jadi kita nggak bahas yang global, widget global, kita bahas yang elemennya aja. Kemudian di samping kanan ini ada navigator. Navigator ini berfungsi membantu kalian menavigasi bagian-bagian yang ingin dirubah. Pertama ini ada nama bagian, terus di sini ada mata. Kalau matanya ini kita klik, maka dia akan di-hide atau tersembunyi. Kalau kita klik lagi, dia akan aktif. Nah, bagian ini kalau kita klik aja ya, klik. Nah, dia akan masuk ke bagian ini. Ternyata bagian ini adalah bagian ini. Kemudian kita klik, kita melihat ada sub dari bagian, yaitu kolom. Kita klik lagi, akan ada sub, yaitu elemen tajuk atau heading, tajuk, tombol. Jadi di bagian ini ada satu kolom dengan 3 elemen, yaitu heading atau tajuk, tajuk, dan tombol. Kemudian kita bisa ganti bagian-bagian ini baik melalui tajuk itu sendiri. Ada di sebelah sini, kita klik tajuk, dia langsung berubah ke sini. Nah, di bagian ini kita bisa ganti dengan nama yayasan atau nama apapun. Contohnya adalah nama ya, yayasan kamu. Setelah itu di sini ada tautan, artinya nama ini atau judul ini bisa disisipkan dengan URL. Oke. Kemudian ada ukuran, di sini asalnya adalah default. Ada kecil, ada sedang, ada besar, Excel dan Excel. Kemudian di sini ada HTML, kita bisa pilih heading 1 sampai heading 6. Kita bisa ganti dengan div span atau paragraf. Oke, kita tambahkan default aja H5, heading 5. Di sini ada perataan ya, di sini ada terbagi menjadi 4, yaitu kiri, tengah, kanan, dan justified. Oke, kita pilih kiri. Kemudian bagaimana kalau misalkan mengedit langsung tanpa menggunakan navigator? Kita bisa langsung klik di sini. Nah, jadi dia langsung berubah dan dia pindah sendiri. Sama ini untuk mengganti ini sama halnya dengan mengganti yang ini. Oke, jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Kemudian kita masuk ke bagian tombol. Di sini ada bagian pensil juga. Fungsinya pensil juga sama ya, itu untuk mengedit, untuk menunjukkan. Kita klik ini, dia akan mengedit, masuk ke sini. Sama dengan ini, dia akan berubah ke sini, atau kita bisa langsung ke sini. Ini ada tombol atau button, di sini ada jenis, jenisnya asali, ada info, berhasil, peringatan, dan bahaya. Ini bisa kalian sesuaikan. Jadi untuk kasus ini adalah asali aja atau default. Teksnya bisa diganti, ini bisa diganti dengan teks apa aja, dan ini bisa disisipkan ke link atau ke tab halaman atau tab about us atau apapun itu. Di sini misalkan kita ganti dengan nama kenali kami ya. Nanti kita akan masukkan si tautan ini ke about us. Kemudian di sini ada perataan, ada kiri, tengah, kanan, justified, ini penuh. Kemudian di sini ada ukuran kecil, sedang, besar, ekstra besar, tinggal dipilih, dan ini adalah untuk pustaka icon. Ya, pustaka icon kita bisa pilih misalkan bell, kita sisipkan, maka dia akan tambah icon. Kemudian misalkan posisinya sesudah teks, maka dia akan sesudah. Jadi di sini ada teks, di sini ada icon. Kemudian kalian bisa menyesuaikan spasi icon dengan teksnya, tinggal digeser. Nah, kemudian kalian jika kalian ingin mempercantik tombol ini, kita bisa ke bagian gaya. Di sini kita bisa pilih misalkan penulisan, di sini ada ukurannya. Kalian bisa sesuaikan. Di sini ada font family. Misalkan kalian mau ganti fontnya dengan Arial, dengan Tahoma, dengan Verdana. Terus kalian mau pilih ketebalannya segini, atau segini, atau segini, atau misalkan hanya bold, atau misalkan normal, atau misalkan just default. Kemudian di sini ada transformasi, mau huruf kapital semua bisa, mau huruf kecil semua langsung juga bisa, kapitalisasi bisa, dan normal juga bisa. Oke, di sini coba saya mau pakai yang
default aja asali. Gaya di sini ada normal, ada italic, ada oblique. Saya pilih asali aja, default. Dekorasinya ada garis bawah, ada garis atas, ada line through, ada tag satu pun atau asali boleh. Ini tinggi baris, jadi kalian bisa menyesuaikan tinggi barisnya berapa, jarak hurufnya berapa, kata spasinya, jadi spasi per kata. Oke, kalian bisa sesuaikan ya tombol ini di bagian gaya. Oke, saya defaultkan saja semuanya. Kemudian untuk, misalkan kalian mau pilih teks warna, kita bisa ke warna teks, bisa dipilih. Dia warnanya berubah-ubah ya. Oke, saya kasih default aja. Jenis latar, di sini ada klasik. Jenis klasik itu jenisnya warna ya. Misalkan mau tambah merah bisa, tuh, atau warna hijau bisa. Oke, di sini saya defaultkan saja atau kalian mau gradasi itu bisa. Warnanya misalkan tipenya radial atau linear aja ya, linear. Warna kedua, warna pertama adalah hijau. Oke, jadi bisa ya kalian bikin gradasi warna di dalam tombol. Oke, saya defaultkan saja. Saya hanya pilih klasik atau tidak memilih jenis latar. Kemudian di sini ada jenis batas. Kalian bisa memberikan batas ya. Misalkan jenis batasnya solid. Di sini tambahkan misalkan 1, 2, 3, 4 atau terserah. Misalkan di sini kasih 5. Terus warnanya adalah warna merah. Nah, misalkan radius batasnya tinggal sesuaikan. Jadi semakin tinggi dia akan semakin oval ya. Kemudian di sini tambahkan shadow atau bayangan. Oke, jadi di sini dibiarkan saja. Kalau menurut saya dibiarkan saja ya. Tapi teman-teman bisa pakai cara-cara ini untuk mempercantik tombolnya. Oke, kemudian untuk mengganti background ini kita masuk ke sini. Terus di bagian gaya, ya di bagian gaya, jadi di tata letak ini dia akan masuk ke tata letak, terus ke bagian gaya. Di bagian gaya pilih jenis latar klasik ya, ini udah default. Kemudian pilih gambar. Nah, pilih gambar, misalkan gambarnya ini, terus klik pilih, maka dia akan ganti. Oke. Jadi saya ganti ke default ya, ke sini aja, terus pilih. Oke. Nah, bagaimana dengan blok-blok yang lainnya? Blok-blok lainnya juga hampir sama, caranya menggunakan cara yang di atas ini. Kemudian di sini ada ukuran gambar penuh atau thumbnail, terserah, atau medium large. Jadi di sini untuk menentukan apa namanya gambar ya, untuk menentukan besaran ukuran gambar. Kemudian di sini ada posisi, di sini ada terpusat, center left, kanan tengah, tengah atas, kanan atas, tinggi, kiri bawah, kanan bawah, atau khusus. Ya, di sini tengah bawah itu adalah defaultnya, misalkan terpusat atau misalkan center left atau misalkan kanan tengah. Jadi dia dipilih nanti akan langsung berubah posisinya. Di sini saya akan pakai tadi asali saja. Tampilannya asali, bergulir atau tetap. Itu bisa teman-teman pilih ya. Kalau jangan ulangi, terus di sini adalah ulangi atau repeat. Kita klik asali bisa, kita klik jangan ulangi bisa, kita ulangi misalkan dia bisa, atau misalkan ulang X ya bisa. Di sini saya asali saja, kemudian display size, ini ukuran display, ada sampul, otomatis dia akan berubah. Kemudian ada yang berisi, dia seperti ini. Kemudian misalkan mau khusus juga bisa, tinggal tambahkan saja di sini sesuaikan lebarnya. Oke, saya lebih suka dengan ukuran sampul atau cover. Nah,
Sip, semuanya udah oke ya. Jadi, teman-teman bisa mengganti bagian ini, di bagian ini ya, di bagian gaya. Pertama tata letak, terus ke gaya, kemudian di sini juga ada lanjutan. Oke, jadi di sini bagaimana cara mengganti atau merubah blok-blok yang ini. Nah, untuk merubah blok yang ini, merubah blok yang ini, merubah blok yang ini, itu sama halnya dengan cara merubah blok yang di atas, yang blok ini. Jadi hampir sama. Teman-teman bisa pelajari, bisa diotak-atik ya, di localhost-nya bisa diotak-atik sampai, teman-teman memahami, apa namanya, tentang tata letak dan konfigurasi dari gaya ini. Oke, terus kita ke bagian bawah. Ke bagian bawah di sini. Di sini ada angka ya, ada angka, muter-muter angkanya, dia bisa edit. Kemudian kita klik di bagian sini, kita klik tanda pensil, kemudian di sini ada penghitungan. Angka awal adalah 0 di bagian ini, terus angka akhir adalah 1000. Nah, awalan angka 1, terus angka akhiran K plus. Durasi animasi berarti kecepatannya ya, misalkan kan 2000, kita pakai misalkan 1000, makin cepat. Kalau kita tambahkan 10.000 atau 100.000 dia makin lambat. Jadi semakin tinggi semakin lambat. Ini ada pemisah ribuan, kita bisa klik atau kita bisa biarkan. Kemudian ini bisa diganti ya, K plus atau apa aja. Di sini ada pemisah default, ada dot, ada space, jadi dia merubah angka di sini. Ada underline, ada apostrophe atau kutip. Kita klik default aja. Nah, di sini misalkan biar, makin ciamik, di sini misalkan, ketik aja donasi terkumpul. Misalkan ya, di sini, eee, jumlah relawan atau di sini misalkan, dana dana terkumpul atau bisa apa aja. Kemudian di sini misalkan kita klik, jumlah penerima manfaat atau jumlah beneficiaries. Oke, jadi di sini bisa disesuaikan sama teman-teman ya. Di sini our number that speak ini bisa diganti misalkan, eee, terima kasih orang baik, contoh. Baik baik. Oke, di sini kalian bisa tambahkan keterangan juga. Nah, misalkan di sini mau dikasih, warna ya, background, kita tinggal ke gaya, terus kita pilih warna, terus kita pilih warna apa aja, terserah bebas teman-teman. Oke, untuk mengganti warna teks, bagian sini ya, bagian ke sini, klik aja di sini nih, klik aja, klik. Terus ke gaya, terus ke warna teks ya, ya bisa dipilih. Oke, jadi seperti itu untuk merubah bagian ini. Ini saya default-kan lagi. Oke. Kemudian, ini juga sama ya, ini biasanya galeri. Jadi di teman-teman di sini bisa membuat galeri, contoh misalkan mau bikin galeri ya, kita klik, tambahkan misalkan di sini 1, terus di sini tambahkan, eee, karosel gambar atau galeri dasar. Oke,
tambahkan di sini foto, usahakan yang ukurannya sama ya, ukurannya sama dan iniannya juga sama. Nah, di sini misalkan lightbox ya. Nah, di sini bisa disesuaikan ya tentunya ya. Misalkan di sini ukuran gambarnya medium atau medium large. Kolom baris misalkan 3. Oke. Nah, lightbox misalkan ya, kita klik. Nah, dia keluar seperti ini. Ini kalau lightbox-nya diaktifkan ya. Kalau tidak diaktifkan misalkan hanya lightbox misalkan tidak. Oke, coba kita lihat perbedaannya. Kita klik. Nah, berarti dia tidak muncul karena lightbox-nya tidak diaktifkan. Kita aktifkan aja ya. Nah, jadi ini cara menambahkan galeri seperti ini. Kemudian ini juga sama, ini lebih ke karusel gambar ya. Kita klik aja, tambahkan plus, ini satu, terus di sini kita klik lagi di bagian plus, kita tambahkan eh, karusel gambar. Nah, di sini, sorry, di sini. Terus di sini tambahkan, usahakan ukurannya itu sama ya. Jadi kalau ukurannya nggak sama nanti menyong-menyong teman-teman. Terus buat galeri baru. Oke, sisipkan galeri. Nah, di sini sudah jadi ya. Di sini kan ada dot nih, sini ada dot. Ada titik, di sini nggak ada. Ini cara menghilangkannya mudah. Klik navigasi, kemudian klik tidak ada. Oke. Nah, bagaimana menambahkan teks di sini seperti ini? Kita bisa klik tambah no. Kita bisa langsung ke sini, bisa masukkan tajuk. Di sini kita klik mitra, ketik mitra. Itu sudah di kanan, di tengah, terus ukurannya kecil. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk bagian ini tentu saja ini bagiannya beda ya. Nanti bisa kita gunakan cara menggunakan namanya sesuaikan atau customize. Klik perbarui. Oke, kita balik ke dashboard. Oke, nah terus kita masuk ke ini nih, ke lihat halaman. Ya, kemudian masuk ke plugin, kita download atau install plugin namanya GIF-WP. Tambah baru, klik. Terus kita cari di sini GIF-WP ya. Ketik GIF-WP. Iya, di sini ada GIF-WP. Pertama kalian install, setelah itu baru aktifkan ya. Ini sepertinya minta diperbarui, kita klik aja memperbarui. Kemudian setelah mengaktifkan GIF-WP, aktifkan juga salah satu pluginnya lagi ya, namanya oke ini sudah diperbarui, kita langsung aja GIF-WP. GIF-WP seperti ini, tanpa spasi ya, GIF-WP langsung tanpa spasi. Nah, aktifkan yang GIF-WP donation widget for Elementor. Jadi dia buat nambah widget ke Elementor. Lalu aktifkan atau install sekarang, terus aktifkan ya. Jadi install sekarang, aktifkan. Sama seperti ini. Install sekarang, terus aktifkan. Oke, kita nggak install yang ini, nggak. Oke, jadi dua ya, GIF-WP plugin donasi dan platform penggalangan dana, sama GIF-WP donation widget for Elementor. Kemudian kita masuk ke GIF-WP di donation, kita klik donation, terus kita buat namanya form seperti ini ya. Jadi kita klik aja add form di bagian ini.
Atau kita masuk ke setting dulu ya. Kita masuk ke setting agar nanti di sini rupiah, jadi bukan dolar ya. Kita ke setting dulu. Di setting kita pilih currency, klik currency, terus kita pilih currency-nya Indonesia, Indonesian rupiah. Kita klik, nah seperti ini. Terus currency position-nya before ya, jadi ada Rp10, ini before. Kalau misalkan after jadi 10 Rp. Jadi di sini Rp10 before. Nah ini untuk thousand separator, ini separator per 1000, ini decimal separator, number of decimalnya 2. Oke langsung nanti save change. Kemudian di payment gateway itu untuk transfer ya. Jadi di sini ada offline donation, kita klik untuk default, terus kita klik yang ini enable atau deaktifkan. Kemudian di sini nama banknya adalah nama bank apa saja. Nama banknya bank apa saja. Setelah itu kita ke offline donation di bagian ini. Nah di offline donation, di sini ada collect billing detail, enable atau disable. Ini bisa pilih ya. Kemudian ini offline donation instruction. Ini misalkan ini tata cara untuk ke donatur transfer ya. Terus kita sesuaikan saja satu misalkan pergi ke ATM, lalu masukkan jumlah, lalu masukkan rekening tujuan atas nama yayasan kamu misalkan, ini nama yayasan kamu. Terus misalkan di sini tambah masukkan jumlah donasi Anda. Kemudian di sini masukkan jumlah donasi Anda. Setelah masukkan donasi jumlah Anda, kemudian misalkan cek email Anda. Untuk berdonasi, ikuti langkah di bawah ini. Kemudian misalkan di sini catatan track kami AN yayasan kamu di bank apa saja, selain itu bukan milik kami misalkan ya. Jadi kalian bisa sesuaikan. Terus save change. Udah save change, kemudian kita bisa lihat default optionnya apa aja. Nah misalkan di sini nama title prefix seperti ibu atau bapak. Nah ini disable atau optional boleh, kalau saya disable ya. Company file disable, last name file required optional, anonymous donation disable, donor comment disable. Nah ini juga bisa di enable. Nah saya disable aja karena ini khawatir terlalu panjang nanti komen-komen ke bawah ya, biarkan saja. Kemudian nih untuk post type, form single view, enable ini bisa disesuaikan ya. Kemudian taksonomis,
Form kategori atau form tag bisa di enable, bisa di disable. Terms and condition. Nah, ini penting banget. Terms and condition. Nah, ini misalkan, would you like to require that donor agree? Apakah Anda ingin donor setuju tentang ketentuan ketika donasi? Note, kamu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan opsi ini dan merubah terms per form. Jadi kita bisa merubah terms per form ya. Terus email. Nah, email ini untuk nanti si penerima atau si donor ya. Ini admin email, masukkan admin email website kalian ya. Misalkan di sini admin@belajaraing.my.id. Kemudian di sini ada email setting, ada default template atau no template, plain text only. Logo di sini masukkan logo kalian. Terus di sini dari siapa? Dari nama yayasan atau nama situs yayasan. Ini form email dari admin@belajarbarengaing. Nah, nanti untuk pengiriman emailnya bisa pakai SendWP. Nanti ini kita bahas ya. Kita skip dulu. Ini untuk logonya, misalkan add or upload. Kita pilih di sini yang udah ada. Kalau kalian belum ada bisa diunggah. Oke. Sip. Save change. Kemudian lisensi bisa kita lihat, ini gratisan, biarkan saja. Di sini ada advance. Di sini advance, default giveaway style, enable, remove data uninstall. Nah, ini terserah kalian ya. Ini bisa disesuaikan. Oke, kemudian kita ke add form. Karena setelah bagian setting sudah selesai, kita ke bagian add form. Di bagian ini misalkan kita ketik di sini donasi reguler ya. Contoh misalkan donasi reguler. Nah, setelah itu kalian terbitkan. Oke, ini telah diterbitkan ya. Anggap aja ini kita lagi bikin setting formnya. Karena saya sudah bikin salah satu form ya. Oke, di sini misalkan donasi reguler kita edit. Namanya donasi reguler. Ini linknya ya. Ini linknya. Ini statusnya udah dipublish. Nah, untuk pemilihan form template, kalian bisa diaktif dulu. Kemudian aktifkan salah satu template-nya. Misalkan saya pilih yang legacy form. Klik activate. Ini udah aktif. Kemudian display style, button, radio, drop down. Nah, untuk melihat, jadi kita lihat dulu kayak gimana sih. Kita klik kanan, open link new tab. Nah, ini donasi yang sudah saya bikin ya. Kemudian di sini misalkan klik dulu perbarui. Oke, sudah diperbarui, kita klik. Nah, untuk melihat di sini ada jumlah. Misalkan masuk 50.000 dia otomatis 50, masuk 100, dengan 100 atau masuk jumlah lain. Ini jumlah donasi lain ya. Lalu kemudian klik donasi. Oke, misalkan 50.000 klik donasi, nah dia akan keluar pop up. Nama pendonor ya, nama donatur, email donatur. Nah, ini untuk keterangannya. Ini bisa diganti yang udah dibahas tadi ya. Terus donation total 50.000, donasi sekarang klik. Oh, ini harus diisi nama dulu. Misalkan di sini tes aing. Donasi sekarang. Oh, ada error di situs web Anda. Oke, biarkan saja dulu. Ini karena belum disetting ya si SendWP-nya. Oke, kita masuk ke balik lagi ke donasi. Nah, di sini ada display style, button, ada radio. Gimana kalau kita pilih radio terus kita perbarui? Kalau pemilihannya radio, nanti dia berubah jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa sesuaikannya. Ini radio. Bagaimana kalau misalkan drop down? Perbarui. Nah, drop down nanti dia akan seperti ini.
Iya. Oke, saya pilih yang button, kemudian display option. Display option misalkan all field. Bagaimana kalau all field? Perbarui, kita lihat sekarang all field. Jadi all field itu semuanya di dalam satu halaman ya. Memang terlihat terlalu banyak ya, jadi siwer mata kita. Kalau button misalkan kita klik aja button, terus perbarui, kita mau lihat seperti apa button itu. Oke, kita refresh. Nah, button itu seperti ini, kita klik donasi, langsung udah keluar semuanya. Bagaimana kalau modal? Modal yang awal ya, terus reveal. Reveal. Nah, reveal sama halnya tampilannya seperti ini ya. Jadi dia kalau diklik, dia langsung keluar ke bawah gitu ya. Klik, turun ke bawah. Kalau modal, kalau versi modal ini modal, klik, perbarui. Nah, kalau modal itu lebih enaknya dia klik donasi langsung keluarnya pop up. Nah, begini. Jadi saya pilih modal aja ya. Nah, di sini ada continue button, bisa misalkan donasi atau lanjutkan, kemudian submitnya donasi sekarang. Floating label, global option, display content, enable, content placement, above field. Nah, ini untuk kontennya, Lorem Ipsum ini bisa teman-teman edit ya. Ini nih tampilan teks konten ini ada di bagian ini. Kemudian ini untuk gambarnya di sini, di gambar andalan atau feature rich image. Kemudian untuk donation option, di sini ada donation option, multi level donation. Nah, multi level itu seperti ini. Ada 50, ada 100 jumlah lain. Kalau misalkan di set donation berarti hanya satu. Kita lihat aja, kita perbarui, kita lihat perbedaannya. Kita refresh. Nah, ini untuk set. Jadi dia hanya 25 misalkan terus atau masukkan jumlah yang lain misalkan ya. Oke, karena ini multi level aja, terus custom amount enable ya. Donation limit misalkan minimumnya adalah 10.000. Terus di sini jangan lupa tambahkan koma 00 desimalnya ya. Maksimum amount adalah misalkan 1 juta. Terus custom amount text jumlah lain. Kemudian level selanjutnya adalah 50.000. Donation level selanjutnya adalah 100.000. Lalu klik perbarui. Kemudian di sini ada form field. Nah, default gateway-nya adalah offline donation. Name, title, prefix, disable, company donation, disable, last name required, global option. Ini anonymous donation artinya donasi tanpa nama ya, jadi misterius gitu. Jadi disable aja. Donor comment disable. GUES donation juga, nah ini bisa di enable. Terus registration none. Ya. Kalau misalkan teman-teman mau ada orang harus registrasi dulu, bisa klik atau login atau registration plus login. Ini non aja ya. Kemudian di bagian donation goal kita bisa set misalkan enable amount raised 100, percentage misalkan raised, number of donation, number of donor. Di sini amount raised itu jumlah yang sudah ada atau sudah didapatkan atau per persen atau per jumlah donasi atau per jumlah donor atau donatur. Amount raised misalkan goalnya berapa? 10.000. Goalnya ya, goal itu capaian yang diharapkan. Misalkan 100 juta juga bisa di sini. Oke, saya disable. Jadi kalau teman-teman enable juga bisa ya. Kemudian di terms and condition, di sini global option, form grid kita biarkan saja, offline donation kita global. Oke, jadi seperti itu kita perbarui. Nah, setelah diperbarui, kita copy link ini,
copy, lalu kita ke sini ya, ke bagian ini kita pilih sesuaikan. Jadi kita mau mau apa namanya, nemplokin link ini di dalam tombol ini. Oke, kita sesuaikan. Nah, kita langsung ini ada gambar pensil, kita klik aja. Terus di sini tautan atau URL atau link kita paste. Terus kita terbitkan. Oke, kita tes, klik, ya dia masuk ke sini. Kemudian kita ganti logo, kita klik aja yang gambar pensil ini, terus kita ganti logo, klik yang ini, pilih, lewati pemangkasan. Kemudian logo retina juga kita ganti, kemudian pilih ini, terus pilih gambar, kita lihat langsung berubah ya. Kemudian untuk merubah menu kita klik yang pensil. Terus konfigurasikan menu di sini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih menu, menunya menu, sunting menu. Menu ini menu default ya. Terus klik terbitkan. Nah, misalkan mau bikin menu, teman-teman bisa klik buat menu baru. Nah, menu saat ini adalah menu utama, terus klik berikut. Nama menu misalkan menu 2. Menu 2 berikut. Oke, di sini kita klik tambah item. Nah, kalau di sini belum ada berarti kalian bikin dulu ya, bikin dulu. Nanti untuk bikin menu itu ada di video-video selanjutnya ya. Oke, kita back saja. Kita balikin ke menu ini. Menu saat ini adalah menu 2, bukan menu 2. Oke, terbitkan. Kemudian bagaimana caranya merubah bagian ini? Kita klik yang ini, tombol yang ini, kita klik. Kita klik bagian bukan teks, sorry. Nah, bagian donate kita klik. Kita klik yang ini. Kita tambahkan something. Kita klik, kita paste yang tadi. Terus kita terapkan ya. Apply, terapkan. Oke. Terbitkan. Kemudian di sini kita ganti teksnya. Ini teksnya ya. Kita ganti warna teks jadi hitam biar terlihat. Oke. Ganti misalkan apa saja di sini. Nah, kemudian kita ganti yang atas juga, give us a hand, itu kita klik yang ini. Kita Ctrl A, kita pilih warnanya hitam biar terlihat jelas dulu ya. Oke. Begitu. Untuk merubah warna kita klik bagian ini, pensil, terus ke desain. Nah, ini untuk warna latar ya. Bisa pilih atau bisa disesuaikan oleh teman-teman ya. Terus setelah itu klik terbitkan. Ini juga sama, bagian ini kita klik yang ini untuk merubah warna ya. Terus klik desain, ganti warna, misalkan warnanya warna ini, silau. Atau misalkan mau pakai warna sendiri, nah seperti ini, atau memilih gradasi. Terus jangan lupa klik terbitkan. Nah, ini untuk ganti stay up to date, misalkan ganti ini kliknya. Berlangganan, misalkan berlangganan.
Nah, form ini dibuat di WP Form ya, ada pluginnya udah terinstall di WP Form. Kemudian juga ini untuk mengganti kontak, ini bisa teman-teman isi sendiri ya. Ini tag HTML-nya ini bisa ganti teksnya, kemudian terbitkan. Nah, untuk misalkan untuk merubah copyright, klik saja yang ini, di sini bisa diganti. Oke, terus terbitkan. Kita close. Kemudian bagaimana caranya menambah blok? Misalkan di sini teman-teman nih di bagian ini dikebawahin, terus di sini ada form donasi ya, form donasi untuk program, misalkan program pangan, program program kesehatan, pendidikan. Nah, itu kita klik aja sunting dengan Elementor. Oke, kemudian di sini kan ini udah dimasuk ke Elementor nih. Kita balik dulu ke dashboard, kita balik lagi ke Give WP, kita ke Alt Form. Untuk membuat form ini, itu caranya sama dengan donasi reguler ya. Kemudian misalkan di sini ada yang namanya ID. Saya tambahkan ID ini. Copy, terus di sini kita tambahkan misalkan tag tambahkan 3. Terus di sini saya pilih namanya oke, ke bawah ke bagian widgetnya si WP give WP. Di sini ada donation form, give form namanya. Kita masukkan ke sini, terus masukkan ID. Nah, jadi seperti ini. Oke, bagaimana cara membuat seperti ini? Itu caranya sama dengan membuat yang reguler ya, dengan form reguler. Tapi kalau teman-teman penasaran, oke kita bikin saja. Jadi memasukkan ini harus pakai namanya give form ya, masukkan saja give form kayak tadi. Nah, ini ke sini di drag, terus masukkan form ID. Nah, form ID itu adanya di sini. Ini form ID, masukkan ke sini. Begitu ya. Oke, misalkan ini kalau teman-teman ada 3 form. Ada 3 form. Di sini saya misalkan sudah punya banyak program ya ceritanya. Tentunya dengan form yang berbeda-beda, ini saya pindahkan ke sini. Terus misalkan saya tambahkan lagi, misalkan satu lagi, give form, masukkan ke sini, terus di paste. Nah, di sini bisa disesuaikan ya, apakah form title-nya mau diperlihatkan atau tidak. Misalkan show goal, itu juga bisa ya. Misalkan di sini form display stylenya button only, itu hanya button. Modal refill, itu hanya modal refill, atau misalkan refill berarti hanya refill. Oke, ini kita masukin aja full form. Ya, seperti ini. Nah, untuk memperlebar ini sebenarnya kalau dilebarin, nah seperti ini, dilebarkan ya. Jadi kita lihat, nah seperti ini. Misalkan di sini kita mau tanpa jarak. Iya, jadi penuh ke samping ya. Oke, di sini kita asali tinggi, perataan vertikal misalkan tengah. Oke, ini asali saja rentangkan bagian, berarti direntangkan ya. Nah, seperti ini.
Oke, perbarui. Nah, untuk membuat form seperti ini itu sangat mudah ya. Sama halnya dengan membuat form donasi reguler. Balik lagi kita ke donasi ini, donation form, buat form seperti biasa. Kemudian di bagian ini kita pilih multi step form ya. Kemudian primary colornya pilih warna hijau atau warna apapun terserah. Ini primary font, Google Font atau user system. Decimal amount disable. Nah, ini untuk headline-nya. Klik di sini bisa diganti ya, begitu. Kemudian ini juga deskripsinya. Kemudian ini gambarnya. Kalau mau pilih gambar tuh add or upload ya. Di sini sudah ada. Kalau kalian mau upload bisa ya. Usahakan gambarnya yang yang bagus dan ukurannya yang tepat ya. Misalkan saya mau pilih yang ini, terus choose file, terus donate buttonnya donasi sekarang. Terus header label pilih jumlah, terus di sini konten semakin banyak Anda membantu, semakin banyak kan orang tertolong. Lanjutkan, ini bisa diganti ya, terserah ya, ini hanya template saja. Terus di sini misalkan tambahkan informasi Anda. Di sini misalkan siapa Anda orang baik. Misalkan deskripsinya di sini kami tidak mendistribusikan data Anda. Data yang Anda berikan terjamin keamanannya. Nah, jadi bagian ini adalah menjamin bahwa data yang diberikan oleh donatur kepada Anda itu aman. Jadi Anda memberi jaminan kepada pendonor bahwa data mereka tidak akan bocor ya. Terus ini donation summary-nya enable, summary heading-nya here's what you about to donate. Oke, ini bisa diganti. Di sini before payment field, submit button, donate now. Nah, ini misalkan untuk ucapan terima kasih, ini bisa dimasukkan gambarnya. Caranya diklik aja, nanti dipilih. Nah, pastikan membuat gambarnya ukurannya 680 kali 400 pixel. Jadi jangan ngasal gambarnya. Ini harus dibuat dulu ya. Terus di sini a great big thank you, ini bisa diganti terima kasih orang baik misalkan. Terus deskripsinya ini your contribution mean a lot and will be put to good use making difference. Oke, ini bisa diganti. Ini name biarkan saja, donor email biarkan saja seperti ini. Social sharing ya enable, sharing instruction, hey misalkan hey bagikan kebaikan ini. Kalau di Twitter misalkan I just gave this cause, who's next misalkan. Oke, terus diperbarui ya, diperbarui, klik perbarui. Masuk ke bagian donation option. Nah, donation option, nah ini bisa bisa di set sama teman-teman. Oh, itu udah set donation atau multi level donation. Biasanya kalau set donation itu kayak zakat fitrah itu set donation. Zakat fitrah set donation per sekian. Terus ini custom amount, enable atau disable ya. Jadi ini sama dengan donasi reguler yang pernah yang dibuat di beberapa menit yang lalu. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini sama, ini juga sama. Oke. Nah, setelah itu sudah perbarui. Coba kita lihat di sini
Kita open in new tab. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau tadi kan yang apa namanya, yang kotak, nah yang kotak tuh akan seperti ini, kepotong di bagian ininya. Nah, alangkah bagusnya yang landscape seperti ini. Oke, sekian tutorial cara membuat situs donasi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.